Tidak akan ada kesetiaan pada sesuatu yang diharamkan Allah. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Semua hanya berujung pada hawa nafsu. Jadi sesaat sekali itu, sesaat sekali. 4 tahun Anda kira lama, cepat bagi orang yang diambil pacarnya dinikahi orang lain. 70% laki-laki tidak perjaka. Ini takalar bos. Bagaimana Makassar? Ya. Maka kita bersyukur kalau hari-hari ini banyak pesantren tahfidz, banyak sekolah Islam, kita bersyukur. Ya. Dan kalau Anda punya adik, ya, antum akhwan, akhwat, saya kasih tahu, tidak ada yang lebih selamat dari memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Saya kasih tahu. Laki-laki, perempuan. Biarlah mereka SMP, SMA di sana. Ya. Kalau perlu kasih tahu sama orang tua, kasih tahu bahwa lebih baik kita rela rindu sama anak, rela berjauhan sama anak, tapi dia terjaga di pesantren. Minimal kalau di pesantren teman-teman, 1, sholatnya terjaga, 2, ngajinya terjaga, 3, lingkungannya terjaga. Ya. Ya. Subhanallah. Nah, maka kenapa kita penting membicarakan tentang jodoh? Jangan malu bicara jodoh, teman-teman. Saya ini berapa kali tabligh akbar masalah jodoh, sampai teman-teman saya yang selama alumni Sudan, yang S3, yang dibilang begini sama saya, Zi, dia panggil Rozi kan, Rozi, dia bilang, Zi, ente ngapain itu? Ya, mending ente konseling, itu dokter-dokter, buat konseling, buat mohon maaf, pengusaha-pengusaha itu berbayar, berduit. Ya. Ngapain fokus sama anak-anak jomblo itu? Ya. Ngisi tabligh akbar. Ya. Kalau kalian kira kalau saya bikin ini free, nggak ada bayaran. Siapa yang mau bayar saya? Ini proyek dakwah anak binaan saya. Anda kira kalau saya ngisi tabligh akbar dapat duit nggak? Nggak ada. Ya. Saya bawa mobil sendiri, nggak ada. Ya. Apa Anda kira kalau kita bikin tabligh akbar seperti ini? Apa Anda kira celengan yang lari ke saya? Tanya anak-anak ini, panitia-panitia, ada nggak uangnya ke saya? Nggak ada. Uangnya untuk mereka bikin acara, bikin kegiatan yang lain. Nggak pernah, teman-teman. Siapa yang buka selalu celengan, Ogi? Pernah uang celengan kamu kasih saya? Nggak pernah. Ya. Saya lalu bilang sama teman saya bilang, antum tahu Muhammad Al-Fatih nggak? Saya bilang, kata Nabi kan, latuftahanna Konstantinia, akan dibuka Konstantinopel dengan seorang anak muda. Dan berapa usianya? Saya bilang 21 tahun. Muhammad Al-Fatih, saya bilang. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Madinah, usia berapa? 22 tahun. Ya. Anda bisa bayangkan usia-usia produktif itu anak muda. Ya. Saya bilang sama dia, bro, saya alhamdulillah, gara-gara fokus ngurusi anak muda, yang undang saya pejabat, yang undang saya artis, yang undang saya yang lain. Saya fokus untuk hal-hal yang sifatnya penjagaan keumatan. Allah kasih saya rezeki dari yang lain, saya bilang. Nggak usah saya buat. Kalau pejabat, kalau pengusaha, saya bilang, mereka yang datangi saya, demi Allah saya bilang sama dia, gara-gara saya fokus perbaiki anak generasi muda. Karena mereka ini nggak punya duit untuk bayar konselingnya ustadz-ustadz, nggak ada. Siapa ustadz-ustadz mau bikin tabligh akbar masalah jodoh? Kecuali kalau dia undang sama panitia masjid A, masjid B, masjid C. Itu pun kalau panitianya mau. Kalau enggak, siapa yang mau bahas tentang judi? Siapa yang mau bahas tentang pacaran? Siapa yang mau bahas tentang jodoh? Siapa yang mau memberikan kalian gambaran tentang ini semua? Ada enggak? Maka peran saya itu, kalian gak usah takutkan rezeki saya, teman-teman. Gara-gara saya fokus ngurusin kalian, Allah urus rezeki saya. Banyak yang saya kasih nikah di sini. Tim project dakwah, tim markas, banyak saya subhanallah, nggak kehabisan rezeki gara-gara ngisi yang kayak gini-ginian, yang gratis-gratisan, demi Allah. Tapi ini tentang masa depan, peradaban kita bikin, teman-teman. Saya ketemu di Mekah, Atta Halilintar. Nah bilang Atta bilang gini, mungkin pakai logat Jakarta atau Makassar. Nah bilang Atta atau Atta bilang gini, mau ke mana? Makassar itu, siapa orang loga? Nah bilang Atta di sana, dia bilang,
Tat, wah keren banget lu Tat. Ya. Baru kali ini gue ngeliat ada ustadz bisa bikin Hotman Paris minta maaf. Saya bilang kalau ini saya lagi di Makassar, saya demo lagi tuh kalau dibuka. Saya bilang sama dia, tak, di Makassar tuh berapa banyak klub-klub malam yang sudah berjalan beroperasi. Yang saya nasihati wali kota. Saya pernah japri Pak Dani Pamanto, pernah ngomong langsung dengan Pak DP. Saya bilang, Pak Wali, bagaimana itu janji tak Jalan Nusantara? Dia bilang, Ustadz, sebagian sudah kami tutup jadi restoran. Dan betul, coba Anda ke Jalan Nusantara. Ada restoran Babade sekarang di sana. Ada beberapa restoran baru di Jalan Nusantara. Itu bekas-bekas diskotik. Ya. Saya pernah nasihati gubernur. PJ gubernur yang sebelumnya Pak Bahtiar, saya pernah nasihati, ngobrol. Waktu masih Prof Nurdin, saya diundang ke Rujak. Obrolan saya bilang, Prof, kalau ini CPI jadi, jangan ada ya klub-klub malam di sini. Makanya awalnya di sana ada wisata halal. Nggak boleh ada alkohol sedikit pun. Itu dari zaman Prof Nurdin. Lanjut ke zaman Pak Andi Sudirman. Ya, nggak tahu kenapa bisa terbukti tiba-tiba kawasan halal itu dicabut. Ya. Ngobrolnya sama orang-orang itu. Ya. Saya bilang sama Atta, mungkin kalian bisa lihat Instagram, ada foto saya sama Atta Halilintar Putra Siregar di situ waktu di haji kemarin. Saya bilang banyak klub malam kita nggak kepoin kok. Kalau dia resmi silahkan. Iya, kami pasti kalau tahu kami marah. Tapi kan yang selama ini kami nggak tahu. Kenapa Super Club kami tahu? Karena dia ngomong ngoceh Hotman Paris ini. Dan di antara perkataan ngomong dan ngocehnya ada statement yang sangat menyakitkan tak. Saya bilang, emang ngomong apaan Tat? Oh, saya langsung bukain videonya. Nih antum dengar. Apa dia bilang Hotman? Dia bilang, ini kita udah buka Super Club. Iya. Ayo gadis-gadis Sulsel. Iya. 1000 orang gadis-gadis Sulsel yang mau berdansa sampai hari kiamat. 1000, dia bilang, carikan saya 1000 gadis Sulsel yang mau berdansa sampai hari kiamat. Oi, saya nggak sengaja. Habis audiensi saya lewat, saya mau ke Nipa Mall, ada orang-orang demo. Anda kira siapa yang demo? Saya juga nggak nyangka yang demo itu Laskar Sindrijala, Pandawa. Anda tahu ini siapa? Ini geng-geng kayak pemuda Pancasila, orang-orang yang mungkin jauh juga dari agama, tapi mereka juga merasa tersindir dengan omongannya Hotman Paris. Lama kita kasih viral, tutup sementara, cabut izinnya. Habis itu apa? Dia minta maaf. Dia bikin di medsosnya minta maaf. Saya dengar langsung dia telepon Ustadz Dasat. Saya lagi isi khotbah Jumat di masjidnya Ustadz Dasat. Saya masuk di ruangan sama Ustadz Dasat, dia telepon Ustadz Dasat. Ustadz gimana lah? Panjang ceritanya. Akhirnya Ustadz Dasat bilang minta maaf kalau mau agak reda-reda ini. Dia bikin langsung dia bikin video. Ya. Karena dia merasa hebat. Oh sorry Makassar ini guys. Ya. Nggak bisa. Nah maka teman-teman, karena merajalelanya lah banyak hal ini, maka kita kembali pada hadis Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada tubalil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan yang aneh, asing, kembali nanti pada hari kiamat di akhir zaman. Ini kita di akhir zaman dalam keadaan asing dan aneh. Tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing dan aneh. Apa itu asing dan aneh? Asing dan aneh orang-orang istiqamah di jalan Allah walaupun fitnah di mana-mana berada di sekitarnya. Saya ulangi, orang-orang yang asing dan aneh adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah walaupun fitnah kehidupan berada di sekitarnya. Catat teman-teman, orang-orang yang asing dan aneh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang asing dan aneh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, orang-orang yang asing dan aneh yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah sampai ajal menjemput.
adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah sampai ajal menjemput.